Banyak organisasi masyarakat sipil lahir dari niat yang jernih, memperjuangkan keadilan, membela hak, merangkul yang tersisih. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan ke diri sendiri. Apakah nilai yang kita perjuangkan keluar benar-benar hidup di dalam ruang kerja kita? Di ruang diskusi, kegelisahan ini kerap muncul dengan jujur. Ada lembaga yang lantang bicara hak asasi, tapi di dalamnya masih ada orang yang terluka. Ada yang ragu menerapkan induksi atau prosedur karena kerasa terlalu korporat. Padahal justru di titik itulah nilai kita sedang diuji. Jarak antara nilai dan praktik jarang muncul karena ada orang jahat. Ia muncul karena nilai berhenti sebagai jargon. Tertulis rapi di dokumen, tapi tidak pernah menjelma menjadi cara kita bekerja. Budaya inklusif tidak runtuh karena perbedaan generasi. Ia runtuh karena stereotip, akses yang timpang, ekspektasi yang tidak jelas, dan pengalaman yang tidak adil di tempat kerja. Ketika itu dibiarkan, dampaknya nyata. Keterlibatan menurun, muncul quiet quitting, atau bekerja seadanya, dan orang baik memilih pergi. Sedikit demi sedikit, lembaga kehilangan orang, energi, dan arah. Lalu bagaimana menutup jaraknya? Kuncinya satu, nilai harus diterjemahkan menjadi sistem. Tata kelola bukan sekedar urusan administratif. Ia salah satu penopang daya lenting sebuah lembaga. Artinya, nilai seperti keadilan, kesetaraan, integritas, dan pemberdayaan tidak cukup dipajang. Nilai perlu turun menjadi code of conduct atau pedoman perilaku, menjadi safeguarding atau mekanisme perlindungan, yang menjaga staf sekaligus penerima manfaat, dan menjadi proses rekrutmen yang inklusif sejak awal. Lembaga besar sudah menempuh jalan ini. Oxfam dan Amnesty International menaruh duty of care atau tanggung jawab menjaga staf, beserta program kesejahteraan sebagai prioritas. Wikimedia memberlakukan pedoman perilaku yang berlaku universal. MSF menegaskan prinsip keberagaman dan kesetaraan. Dan Save the Children membentuk komite khusus untuk perlindungan. Maka jika induksi atau prosedur terasa terlalu korporat, ingat satu hal. Struktur yang sehat tidak mengkhianati misi. Ia menjaga misi tetap hidup. Kabar baiknya, langkah pertama tidak harus mahal atau rumit. Banyak lembaga sudah membuktikannya lewat hal sederhana. Menyesuaikan format pelaporan dan cara memfasilitasi pertemuan agar semua suara terwadahi. Menerapkan pertemuan mingguan dengan check-in dan check-out, dibuka dan ditutup bergiliran, supaya kepemimpinan tidak menumpuk pada satu orang. Membentuk unit pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran agar organisasi belajar dari dirinya sendiri. Dan yang paling penting, memastikan setiap lini punya perwakilan dalam pengambilan keputusan. Bukan sekedar diberitahu setelah keputusan diterapkan. Inklusi yang bekerja selalu berangkat dari hal kecil yang konsisten, bukan dari slogan yang megah. Maka, sebelum menutup, ajukan beberapa pertanyaan yang sederhana untuk lembaga kita. Apakah kita sudah cukup adaptif? Apakah kita sudah inklusif? Apa yang perlu kita perbaiki? Apakah kita sudah tahu harus mulai dari mana untuk menerapkan nilai-nilai organisasi? Dan apa yang bisa kita sinergikan bersama lembaga lain? Karena pada akhirnya ukuran sejati nilai lembaga kita bukan diukur dari seramai apa kampanye yang kita serukan ke publik. Ukurannya adalah sehat atau tidaknya budaya yang kita jalani ke dalam. Disitulah inklusi berhenti menjadi kata dan mulai bekerja. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Lingkar Madani dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.